Ratusan pengusaha pengelolaan kayu di Pandeglang saat ini tidak mempunyai izin. Hal tersebut dikarenakan aturan yang tidak ada sanksi dan belum adanya kesadaran para pengusaha kayu atas perizinan tersebut. Sehingga pemerintah daerah tidak mendapatkan PAD yang signifikan dari pengelolaan kayu yang ada di Pandeglang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pandeglang, Tata Nanjar, ditemui dalam acara pembinaan kepada pengusaha pengelola perkayuan di Pandeglang. Dalam acara yang dihadiri oleh pengusaha kayu yang ada di Pandeglang, pihak Dinas Kehutanan akan melakukan turun ke lapangan dan memberikan pemahaman kepada pengusaha kayu yang belum mempunyai izin untuk mengurusnya. Dan di kemudian hari, pihaknya bekerjasama dengan Pol PP akan terjun ke lapangan. Itu untuk pembinaan tadi banyak pengusaha-pengusaha kayu yang belum punya izin, itu bagaimana Pak? Ya, kita akan direncanakan, akan kita coba terjun ke lapangan. Karena terdaftar pengusaha kita hanya 22 perusahaan, itu juga sudah ada yang mati 5-6 perusahaan. Tapi ternyata di lapangan lebih dari jumlah itu yang memiliki gitu ya perusahaan-perusahaan kayu olahan. Nah, kita akan merencanakan turun ke lapangan, terjun ke lapangan akan kita menyisir begitu ya. Yang punya izin dan tidak punya izin sama saja, nggak ada sanksi yang jelas. Nggak ada sanksi yang jelas, secara hukum nggak ada. Nah, itulah karena ini industrinya kan industri kecil. Nah, karena memang pihak kepada pemerintah, kepada masyarakat memperhatikan pengusaha yang kecil. Tapi ketika dituntut ya manajemen yang baik, aturan hukum yang baik, kadangkala inilah kendalanya. Sementara itu, salah satu pengusaha kayu mengatakan bahwa saat ini pengusaha kayu yang berizin baru 20-30% dari yang ada di Pandeglang, sebanyak 100 pengusaha. Ini sebetulnya ada ketidakadilan bagi kami, karena ada anggapan dari masyarakat bahwa pengusaha kayu adalah salah satu menghancurkan lingkungan di Pandeglang. Kenyataannya bagi kami yang mempunyai izin, kami terus dibina dan kami punya tanggung jawab kepada lingkungan. Bukan saja kita mengelola kayu, tapi juga kita melestarikan. Sementara itu pengusaha kayu yang banyak tidak berizin malah dibiarkan saja. Pengusaha kayu bagaimana sebenarnya Pak? Ya tentunya pengusaha di Kabupaten Pandeglang ya tentunya ingin sekali ada perhatian dari pemerintah Pak ya. Negara tentunya ya sama-sama kepentingan pengusaha ya berjalan, kepentingan pemerintah juga berkembang dengan baik gitu ya. Tapi saat ini bagaimana pemerintah ke pengusaha bagaimana? Ya selama ini memang ada pembinaan ya. Ada pembinaan. Cuman ya karena pengusaha yang berizin itu cuma sedikit ya, lebih banyak yang tidak berizin ya. Jadi pembinaannya yang terutama kepada yang berizin aja. Sementara yang tidak berizin. Adioke Nugraha melaporkan untuk Halo Pandeglang. Untuk mengisi waktu luang, puluhan warga terutama ibu-ibu di Kampung Citerep, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang turun ke laut untuk mencari dan mengumpulkan haramis yang kemudian mereka jual kepada para pengunjung pantai. Beginilah suasana warga Kampung Citerep, Panimbang dalam mengisi kekosongan waktunya. Mereka beramai-ramai beserta anak dan suami turun ke pantai untuk dapat mengumpulkan kerang jenis haramis ini untuk mereka makan sebagai pengganti lauk pauk di saat makan, dan juga untuk mereka jual kepada para pengunjung pantai. Tak jarang dalam sehari mereka mampu mengumpulkan haramis ini sebanyak 20 kg. Hasil sebanyak itu sebagian mereka jual kepada para pengunjung pantai, dan sebagian lagi untuk mereka konsumsi sendiri. Dalam sehari mereka dapat menjual sekeranjang haramis seharga Rp10.000, pendapatan yang cukup lumayan bagi mereka untuk membeli beras. Kerang jenis haramis merupakan jenis kerang yang dapat hidup di kali dan di laut di dalam gundukan pasir. Haramis ini merupakan obat untuk penyakit kuning yang sangat mujarab. Tak heran bagi para pengunjung pantai ini saat mereka ke pantai pasti membeli haramis. Selain rasanya yang gurih seperti ikan laut, haramis juga merupakan obat yang sangat mujarab untuk sakit perut dan sakit kuning. Dan para pengunjung juga menjadikannya sebagai oleh-oleh buat keluarga. Ini beli apa ini Pak? Beli haramis. Berapa banyak ini? Satu keranjang. Nah, berapa harganya? Cuman 10.000. 10.000. Ini untuk apa Bapak nanti? Untuk dipasak di rumah, dimakan sama anak-anak, sama keluarga itu. Oh gitu. Ya. Sering ya beli haramis ini? Baru ini. Baru sekarang ya, ini? Saya mau ke Pelabuhan Ratu. Buat oleh-oleh? Ya, buat oleh-oleh. Nah, rasanya gimana sih Pak? Yang Bapak tahu? Ya, seperti itu. Tempatan Citerep. Seperti ikan deh. Ya. Oke, terima kasih ya Pak.
Ade Alparuk melaporkan untuk Halo Pandeglang. Terkait dengan pengumuman pengadaan lelang pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai pagu nilai lebih dari 15 miliar rupiah mendapatkan keprihatinan bagi kalangan pengusaha kecil di Pandeglang, dan dengan adanya proyek itu hanya menguntungkan pengusaha luar Pandeglang. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Dewan yang juga pengusaha di Pandeglang, Haji Aris Turisnadi. Dirinya mengatakan bahwa lelang pengadaan buku yang mencapai lebih dari 15 miliar rupiah hanya menguntungkan pengusaha luar daerah Pandeglang. Karena di Pandeglang sampai saat ini tidak ada perusahaan yang grade-nya sampai 15 miliar rupiah. Aris menengarai bahwa dalam pengadaan proyek di Dinas Pendidikan Pandeglang disinyalir ada permainan. Dan yang tidak dimengerti pihak Kadin sebagai organisasi pengusaha di Pandeglang hanya diam saja. Itu katanya alasan kepala Dinas Pendidikan, dia mengatakan ada juklak-juknisnya. Berarti kepala Dinas Pendidikan tidak memahami keberadaan pengusaha kecil di Pandeglang. Hanya memikirkan perusahaan besar aja. Kenapa tidak dipecah? Dulu kan bisa dipecah. Kenapa sekarang tidak bisa dipecah? Ada apa? Antara Dinas Pendidikan dengan pengusaha. Siapa yang akan mampu 15 miliar di Pandeglang? Ini menguntungkan pengusaha luar daerah. Itu. Begitu ya. Jadi sebenarnya 15 miliar emang menyalahi apa bagaimana sebenarnya? Bukan menyalahi, tidak kalau mengejar juklak Indonesia. Cuman pengusaha Pandeglang apa yang mampu 15 miliar ini proyek seperti ini? Ada indikasi bagaimana Pak? Ada indikasi apa ini? Ayo. Saya tidak menuduh ada P-nya, tapi kalau P-nya 10% ini udah berapa ini? Saya tidak menuduh loh, maaf, saya tidak menuduh. Tapi kalau 10% aja indikasinya 15 miliar ada berapa? Di sini organisasi kok diem saja? Kadinnya diem, pensinya diem. Ada apa? Jadi harusnya bagaimana Pak? Harus dibagi-bagi dong pengusaha daerah ini. Yang 1 miliar. Jadi ada grade-grade kecil yang kebagian. Jangan satu paket 15 miliar, ada apa ini? Senada dengan itu, salah satu ketua LSM di Pandeglang mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan pernyataan Haji Aris. Karena bagaimanapun, seharusnya Dinas Pendidikan harus mengakomodir pengusaha lokal yang memang sampai saat ini belum ada grade yang 15 miliar rupiah. Maka kalau dipaksakan hanya menguntungkan pengusaha di luar saja. Terkait ada komplain dari salah satu pengusaha Pak ya, yang mengenai bahwa pengadaan buku di Dinas Pendidikan ini terlalu besar atau 15. Itu emang menyalahi aturan bagaimana? Sebetulnya kalau permasalahan itu, kalau memang aturannya jelas, itu tidak jadi masalah. Cuma kita dukung apa yang diungkapkan oleh Pak Haji sebagai pelaksana pengusaha lokal. Artinya ingin ada kemajuan. Kenapa hal-hal begitu masih terjadi di Pandeglang? Semestinya Bohir ini berpikir untuk kemajuan masyarakat Pandeglang sendiri. Harusnya bagaimana jadi? Artinya bisa dipecah untuk menyeimbangkan kemampuan orang-orang di lokal, di pengusaha daerah. Sehingga kalau memang ada otonomi daerah, kenapa kepentingannya untuk orang lain? Padahal pengusaha di Pandeglang itu banyak. Masih banyak yang mau, ingin, bukan untuk makaya, maaf ini. Tapi kebanyakan ingin mencari makan, mencari hidup. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin mengatakan tender pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pandeglang itu, pelaksanaan juknis dan juklaknya sudah dari pusat. Sehingga Kadin sebagai organisasi pengusaha di Pandeglang tidak bisa intervensi. Kadin hanya sebagai koordinasi antara pengusaha dengan dinas yang ada di Pandeglang. Sebenarnya proyek pengadaan buku itu yang di program yang ada di Dinas Pendidikan itu kan itu program nasional, dan di seluruh daerah juga sama, di seluruh provinsi di tiap-tiap kabupaten juga sama seperti itu dibuka untuk nasional. Karena bukannya Kadin tidak mau memfasilitasi antara pengusaha lokal dengan dinas terkait, tapi karena keadaan pengusaha-pengusaha di lokal pun tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Adi Yoki Nugraha melaporkan untuk Halo Pandeglang.